Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita seputar OCR, tapi kali ini kita nggak bakal pakai pemrosesan machine learning dan segala macamnya yang kita lakukan di video sebelumnya. Di sini kita bakal pakai third party untuk melakukan integrasi itu. Ya, third party yang kita maksud adalah dokumen AI. Jadi dokumen AI ini sebenarnya cara gampangnya gimana caranya kita ngebaca teks di dalam image. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat, kita bisa ngelakuin demo dan segala macamnya. Dan ya yang dari beberapa demonya ini udah bisa kayak ngebaca invoice, kontrak, bank statement, US passport dan lain segala macamnya. Nah, tapi karena kita spesifik di sini pengen ngebaca KTP, jadi kita nggak bisa pakai library yang udah ada. Katakanlah library yang udah ada nih. Kita bakal pakai yang namanya custom extraction. Untuk custom extraction itu sendiri itu ada di sini. Custom extractor. Oh, di sini mungkin ya. Saya nggak tahu. Di block maksudnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan dokumen AI ini untuk ngebaca dan juga ngelatih KTP itu. Nah, kita langsung aja untuk ini nampaknya teman-teman harus punya akun Google Clouds dulu, dan ya ini juga tidak gratis. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat pricing itu di sini, pricing. Nah, untuk hostingnya itu per jamnya dikenakan $0,05. Ya ini setahun, harga setahun itu sekitar 438. Jadi 438 mungkin kita kurangin aja. 438 dibagi 12 sekitar $36,5 per bulan ya. Ini untuk nge-hosting custom extractor doang. Terus di sini ada prediction charge-nya juga. Nah, dia itu 1000 halaman itu tuh $30. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebaca satu KTP itu dihitung satu pages. Dan ya, apakah ini worth it atau enggak? Kita tergantung kebutuhannya juga sebenarnya. Kalau misalnya dibilang kita enggak mau susah payah, nge-train model dan segala macam, ngelatih model yang datanya lumayan banyak, kita bisa pakai pilihan ini juga untuk ngelakuin hal itu. Nah, di sini kita langsung aja kita ngarah ke Google Clouds. Ini saya udah login. Di sini kita ketikkan dokumen AI. Ya di sini dokumen AI. Nah, di sini teman-teman langsung aja ke dalam My Processor. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, saya udah ada ngebuat satu. Cuman kita bakal ngebuat baru lagi. Ngebuat custom processor baru. Caranya klik di create custom processor di atas ini. Terus di sini kita pakai yang custom extractor. Ini udah ada generative AI-nya juga. Habis itu katakanlah kita buat KTP OCR extractor. Teman-teman bisa pilih regionnya di mana. Region yang maksudnya adalah custom extractornya ini mau di host di region mana tuh, misalnya United States atau European Union. Sini kita pakai pilih yang United States saja, habis itu klik save. Nah, kalau misalnya sudah, kita bakal didapetin dengan prediction point nih. Ini bakal kita pakai nantinya, tapi sebelum itu kita bakal ngebuat nge-define skema dulu nih. Nah, untuk dokumennya kita bisa pakai data yang YellowVX yang kemarin kita coba tuh. Nah, di sini teman-teman langsung aja ngarah ke image, nanti teman-teman upload di beberapa ya. Untuk mau download ini tadi itu bisa langsung aja cari KTP Object RoboFlow di Google, terus ambil yang ini, terus nanti download this dataset ini, diklik terus nanti bakal ngedownload dan ngasilin sama yang saya punya ini. Train, habis itu images. Nah, ini gambar-gambar KTP yang udah diambil tuh. Nah, oke, setelah itu di sini kita bakal upload sampel dokumen. Kita ngambilnya bakal dari lokal, kita masuk ke train, kita masuk ke image, ambil satu, import.
Nah, ini data yang tadi kita upload. Jadi di sini kita tinggal create new field, terus field ini tuh untuk anotasi yang mana sih gitu. Misalnya di sini kita tulis NIK. Di sini saya pilih plain text, di sini saya buat required. Jadi NIK tuh harus ada. Save, terus baru nah, dia kalau misalnya gini langsung nganotasi ini tanpa saya harus nganotasi. Jadi kayak misalnya kurang puas bisa diedit atau confirm kalau misalnya ini adalah benar. Kita klik confirm aja karena kita udah tahu di sana. Terus di sini kita tulis lagi, kita pengen ngambil city-nya yang ada di dalam sini. Kita pengen ngambil kota Mataram ya. Jadi di sini kita tulis city. Kita kasih optional karena kita nggak tahu, kita nggak terlalu butuh city-nya ini. Jadi kita create, harusnya city masih nge-processing. Oke, dia langsung dapat kota Mataram ini. Kita klik confirm aja. Terus province, terus di sini optional juga harus dia lagi nge-processing, dan ya kita dapat provinsinya dan seterusnya. Untuk perubahan untuk beberapa hal di sini mungkin bakal saya skip. Oke, katakanlah kita udah punya data ini dulu. Ini agak panjang kalau misalnya saya taruh semua. Jadi nanti teman-teman bisa create new field, terus masukin apa aja, misalnya gender kah atau address, RT RW dan segala macamnya bisa ditaruh, juga bisa ngebuat field baru nanti ya. Untuk saat ini kita cuma pengen dapetin ini aja dulu. Habis itu kita klik mark as labeled. Terus kita upload sampel dokumen lagi, kita upload di dokumen yang berbeda. Tadi gambar 1, ini gambar kedua. Dia bakal analyzing dokumen. Kita lihat kalau misalnya dokumennya berhasil diproses atau berhasil dibaca sama si AI ini, dia langsung nganotasi kayak gini nih. Tuh, kita tinggal klik confirm, apakah benar Energica, ya benar, ini benar. Tapi nampaknya datanya masih yang sama deh. Nanti kita coba cari yang random data. Oke, upload lagi, upload, cari random sini misalnya. Oke, ini data yang berbeda, tapi di sini kita nampaknya ada yang salah di posisi city-nya. Seharusnya kita dapetnya Kabupaten Katingan, bukan tempat dia dibuat di Katingan. Di sini kita klik edit aja, terus kita pindahin ini ke sini, kabupaten, kita gedein. Nah, pastikan udah ke highlight juga kabupaten sama Katingan ini. Terus sudah kebaca, habis itu confirm. Yang sisa yang lainnya ini bisa kita confirm aja. Ini Palangkaraya betul, birth date juga, name juga, NIK juga, dan provinsi ya. Oke, kalau misalnya sudah di sini saya cuma ada 4 dokumen, 4 yang udah di label. Sebenarnya kita bisa ngetrain ekstraktor atau prosesor ini lebih banyak lagi, tapi dikasih sini karena kita pengen cepet, kita lakuin aja langsung kayak gini. Terus habis itu kita ke create version, ngelihat berapa banyak datanya. Habis itu kita evaluate and test. Di sini kalau misalnya udah, kita tinggal upload test dokumen, kita cari dokumen mana yang mau kita tes, misalnya ini. Nah, kalau misalnya di sini kelihatan tuh ini tulisan apa? Teksnya agak sedikit kebaca. Hambanggoy ini bukan Hambancoy. Ini bisa kita ya. Ini mungkin G dengan C agak sama, jadi mungkin ada misspelling juga di sini. Tapi untuk anotasi data dan keakuratan data kemungkinan 80% udah benar, cuman satu kata ini saya rasa yang berbeda. Dan juga saya ngeliat juga di sini ada yang harusnya ada strip atau something, dia malah jadi spasi. Tapi so far so good, kita back aja. Terus kita coba lagi dokumen yang lain. Dan ya, di sini ya Provinsi Kalimantan Tengah, kabupatennya dapat, NIK-nya dapat, name-nya dapat, birthday dapat, birthplace juga dapat. Dahian Tunggal, betul. Oke, next step-nya kita bakal deploy. Ini di pojok kanan atas ada next step, deploy. Kita klik deploy dan ya, dia udah deployed sebenarnya. Nah, sekarang kita bakal ngarah ke Google Colabs. Google Colabs sendiri saya sebenarnya udah ada
udah ngebuat di sini. Sama yang kayak kita lakuin waktu di OCR sebelumnya, kita harus import ngebaca drive kita. Ini saya running aja langsung. Continue. Jadi ya ini dependensi yang mungkin kita pakai. Ada Google Cloud Document AI, ORJSON, sama Google Clouds. Ini kita jalani aja. Saya sebelumnya udah ada error, tapi errornya lebih ke Google Cloud. Saya lupa taruh install di sini. Nah, setelah selesai, kita bakal ngarah ke drive kita. Oke, sebelumnya kita harus ngebuat credential secretnya dulu. Gimana cara ngebuatnya? Kita ngarah ke API services, terus ke credentials. Nah, di sini di service accounts kita buat aja credential, terus service accounts. Terus service accountnya bisa dinamain apa ya? Misalnya di sini kita OCR KTP service account. Terus kita create and continue. Nah, di sini untuk roles-nya kita masukin basic ya, kita kasih owner, bisa continue. Dan ya, habis itu done. Habis itu kita masuk ke dalam service account tadi, kita klik kayak ini. Terus kita ngarah ke keys. Di keys kita add keys, create new keys. Di sini kita pilih yang JSON, habis itu create. Kalau misalnya kita udah ngedownload ya. Nah, sekarang kita bakal masukin dia di dalam drive kita. Nah, di sini saya bakal ngebuat file folder baru namanya doc.ai. Doc.ai ini bakal saya isi dengan credential saya tadi. Oke, kalau sudah kita bakal rename dulu biar agak gampang ngebacanya. Credential.json. Oke. Kalau sudah, di sini kita bakal ngebuat OS environment. Ini karena kita udah import OS, di sini kita tuliskan OS environ, terus kita tuliskan Google application credentials, sama dengan kita bakal ngambil dari content drive my drive /doc.ai/ now file credential .json. Habis itu kita coba jalani, apakah bisa? Oke, udah bisa. Berarti credential kita udah ke attach di sini sekarang. Selanjutnya kita bakal ngejalanin pembacaan KTP. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah kita harus ngimport dulu beberapa hal di sini. Yang pertama dari Google AI ya, from Google Cloud import document AI. Terus kita bakal import lagi from Google API Core .client options import client options. Oke. Kita jalani dulu, lihat ada error atau enggak. Oke, ada. Habis itu di sini kita bakal ngebuat, tapi sebelumnya kita harus define optionnya dulu. Di sini saya buat options sama dengan client options. Terus di sini kita buat API endpoint sama dengan di sini untuk dapat di API endpointnya kita ngarah ke Google ini tadi kita dokumen AI. Kita masuk ke yang udah kita buat OCR extractor ini. Nah, kalau misalnya dilihat di sini adalah endpointnya. Nah, untuk API endpointnya kita ambil ini dong, us.documentai.googleapis.com. Nah, di sini kita paste. Habis itu kita bakal jalani perintah kedua untuk dokumen processor service client-nya. Di sini kita buat client sama dengan dokumen AI.document processor service client options, baru kita masukin options kita, variable options kita tadi. Kita jalani lagi, kita cek dulu ada error atau enggak. Oke, aman. Habis itu baru kita
ngedefine prosesor yang udah kita buat tadi. Di sini name client processor version path. Oke, di sini kita bakal ngasih project ID ya. Di parameter pertama itu project ID. Parameter kedua itu ada location ya, US. Terus parameter ketiga kita ambil ini dulu yang prosesor ID. Prosesor ID. Habis itu baru yang terakhir kita kasih version ID dari model yang udah kita train tadi. Kurang lebih seperti ini. Terus kita coba lagi dan ya berhasil. Habis itu baru kita coba untuk ngebaca kontennya. Nah di sini raw document sama dengan dokumen AI raw document. Nah di sini kita tinggal tulis variabel konten, terus kita masukin file path dari konten yang mau kita baca. Dalam kasus ini adalah KTP kita. Nah untuk KTP sendiri saya pakai data yang udah ada ya. Di sini ada KTP, di dataset kita coba baca yang KTP ini. Dia ada di content, drive, my drive, terus OCR, dataset, ktp.png. Terus kita masukkan MIME type-nya ya. MIME type ya di sini kita buat, saya believe dia image PNG. Oke. Kita coba, harusnya ada error ya, error. Base number encode string data cannot be more than per part. Oke. Saya nampaknya harus ubah dulu. Oke, nampaknya kita harus import baru lagi di sini. Kita tambahin di sini import base 64, base 64. Nah, karena di sini itu di konten itu cuma nerima base 64, jadi kita nggak bisa naruh pad langsung kayak gini. Nah, habis itu kita bakal ngebuka dulu with open, terus kita masukkan filenya apa, terus di sini kita buat rb read read files ya. Terus di sini as image file, terus kita buat variable encoded string sama dengan base 64 b64 encode image tadi, image file read. Oke. Kalau misalnya kita print di sini, sebentar, kita print di sini encoded string, dia harusnya muncul base 64. Oke, nah ini yang bakal kita passing taruh di sini nanti ya. Oke, lanjut ya. Nah di sini konten kita ganti dengan variable encoded string. Image-nya itu sama karena di sini PNG, kita langsung aja override dari sini image PNG. Nah, atau kita bisa baca MIME type-nya juga ya, nggak salah. Oke, untuk MIME type-nya nampaknya kita langsung hardcode ya, kita agak sulit harus install dependensi baru, jadi ya nampaknya gini aja dulu. Habis itu kita coba print raw document. Kita lihat dulu apa hasilnya. Oke, ya udah dapet kontennya dan segala macamnya. Oke. Setelah itu kita bakal ngebuat satu variabel untuk request-nya. Di sini kita pakai dokumen AI, terus kita proses request-nya. Di sini kita bakal kasih name sama dengan name, which is ngambil dari prosesor ini tadi. Terus raw document sama dengan raw document, yang mana itu raw document yang ini tuh dari variabel ini. Terus field mass-nya ini kita bisa pakai entities. Untuk field mass sendiri nanti bisa kalian cek ya nanti di dokumentasi dari dokumen AI. Sebenarnya ada banyak di sini, tapi di kasus ini kita cuma ngambil entities dari yang udah dibacanya aja. Terus di sini kita buat proses options equals to none. Jadi kita buat none aja. Nah di sini
kita bakal ngebuat variabel baru lagi namanya result, sama dengan client process document terus request equals to request. Request ini nih function variabel dari proses dokumen, dan request yang ini adalah request yang udah kita buat tadi. Habis itu kita define lagi. Oh, nggak usah, langsung aja. Kita bisa lakukan print results document untuk melihat hasil dari ini tadi. Sebentar, ini nampaknya disconnect saya. Ini dokumen AI ada yang salah, exception image key PRPC status invalid image content. So ada masalah tadi, perihalnya kita nggak perlu ngedecode ini ya. Jadi sebenarnya kita cuman file stream langsung kayak gini. Nah, jadi kita nggak perlu nge-encode ini tadi image-nya tadi jadi base64, kita langsung aja. Jadi di sini kita langsung ke file stream-nya aja. Jadi file stream image file read kayak gitu. Habis itu setelah itu kita coba jalani lagi, harusnya dia oke. Oke, kita udah dapet ini ya, entities-nya ya. Kita dapat type-nya city-nya apa, Kabupaten Sleman. Terus di sini ada name, namanya siapa, Rianto. Terus di bawah sini juga ada NIK-nya berapa. Nah, sekarang yang kita lakuin adalah nge-parsing hal ini tadi. Nah, untuk itu kita bakal ngebuat satu variabel baru namanya dokumen, sama dengan result.document. Result.document itu sebenarnya bakal ngeluarin semua entities di sini. Nah, jadi di sini kita bakal ngebuat satu array. Jadi kita cuman ngelakuin ngebuat array baru di variabel KTP ini. Terus for entity in document.entities. Terus di sini kita bakal masukin, kita bakal ngebuat array dengan nama entity type. Entity ini adalah yang di array ini tadi. Terus kita ngambil type-nya doang. Jadi type-nya harapannya bakal jadi city. Terus kita bakal ngambil entity.mention text. Kalau misalnya sudah, kita tinggal nge-return KTP. Kayak kita bukan jangan return ya. Set function ya, bukan function soalnya. Jadi di sini kita langsung print ya KTP. Dan boom, kita dapat semuanya dari birthplace-nya, gerobokan, birth date-nya apa, terus name-nya siapa, Kabupaten Sleman, NIK dan segala macam ya. Nah, kita bisa coba dengan data yang lain lagi. Misalnya kita coba KTP 5 itu kayak gini. Nah, di sini kita tinggal ubah aja KTP 5, terus kita jalan lagi. Ya, kita dapat nama provinsinya apa, Sumatera Utara, birth date-nya kapan, birthplace-nya di mana, terus city-nya di mana, NIK-nya berapa, namanya siapa, Edo Purnama. Kalau misalnya kita lihat namanya Edo Purnama, terus tempat tanggal lahir Nias, tanggalnya sekian, terus NIK-nya ada, terus KTP kota atau kabupaten mana, terus provinsi mana. Oke. So, kesimpulannya adalah di posisi ini dokumen AI mungkin bakal jadi opsi terakhir untuk kalian yang mau ngebuat OCR sistem, baik itu KTP, pasport, NPWP dan segala macamnya. Karena kalau misalnya dilihat dari pricingnya juga agak cukup mahal, jadi ya kita coba untuk lowering cost. Itu bakal jadi last option aja dokumen AI. Tapi ya, dari yang sebelum-sebelum yang udah kita pelajari kayak misalnya RoboFlow, terus OpenCV, kita bisa ngeparsingnya ya. Tapi di samping itu juga pakai RoboFlow kita juga bisa ngelakuin train model. Jadi semakin banyak data yang kamu train, mungkin bakal semakin akurat nantinya kalau misalnya train modelnya itu udah banyak gitu.
Nah, tapi di Google AI ini kita train modelnya cuma ada 4 doang tadi tuh. 4 train model dan dia udah bisa ngebaca KTP yang ya, lumayan unik. Nah, di sisi lain juga kalau misalnya kita ngejalanin tadi itu kita dapat agak sedikit lama loading time ya. 7 second tadi ya, 7 second. Nah, itu sebenarnya ada banyak faktor nih. Faktor yang pertama mungkin saya belum terlalu memahami dokumen AI ini bagaimana. Karena dokumen training kita tuh cuma 4 buah nih. Mungkin kalau misalnya trainingnya lebih dari 4, misalnya 50 atau 100, itu dokumen AI atau custom extractor yang kita buat tadi itu bakal lebih cepat untuk ngebacanya tadi. Oke, itu aja dari saya, dan ya besok kita bakal belajar perihal text to speech. Text to speech masih pakai Google juga dan masih berbayar juga. Dan ya, siapa tahu itu bakal bisa jadi alternatif untuk side hustle kayak ngejual API dan segala macam. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau ngejual API untuk ngebaca ini tadi tuh apa, ngebaca KTP, itu bisa aja. Dan ya kita harus pikirin juga berapa spending money yang kita keluarin dan berapa profit yang kita dapetin nanti ya. Ya itu urusan bisnis lah ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.